Saya itu adalah obatnya. Jadi, Ya, gimana Bang, ceritakan Bang. kan mamah kalau mengobati itu kan Karena enak ya. muntah ya, mual, jadi sering meludah. Karena waktu itu nggak pakai masker, jadi sering meludah. Ludahnya itu sama dia di toel-toel, cocol-cocol, gitu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Oke pemirsa, saya masih bersama Mamah hari ini dan kita akan menceritakan salah satu kisah nih ya. Kisah ini merupakan saya juga sudah cukup besar pada saat itu dan saya juga menjadi saksi mata. Dan nanti kita akan ceritakan, kita ngobrol langsung dengan Mamah karena Mamah sebagai ya waktu itu yang ngobatin. Jadi ada seorang wanita pemirsa. Dahulunya wanita ini seorang TKI ya. TKW ya. TKW. Pernah bekerja di luar negeri. Dia juga orang yang pandai dalam, dia kan namanya dia duduk mungkin kerjanya di mana sih, daerah Singapura ya kali ya. Kayaknya seperti Yang biasa dia juga orangnya berdialog dengan bahasa Inggrisnya Inggris. Iya, orangnya tinggi Ya. Dan ketika kemudian tiba-tiba dia gila. Pemirsa, dia gila. Seperti ada gangguan jiwa, entah apa yang menyebab dia gangguan jiwa, tapi dia itu gilanya tapi agak sedikit keren karena ngomongnya kayak bahasa Inggris. Bener. Padahal dia orang kampung biasa, orang Indonesia gitu kan. Sampai Mamah yang ngobatin nggak paham. Nah makanya nih, langsung aja kita cerita langsung nih, Mama. Gimana nih, Ma? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa semua, ini kisahnya orang gila. Iya, kisah orang gila ini. Orang gangguan jiwa lah. Iya, orang gila atau gangguan jiwa? Iya. Sama aja. Sama aja. Ya, orang yang kena gangguan jiwa. Pas pada saat itu sebenarnya sih yang punya pasien bukan saya ya, Bang ya. Hanya saya dipintakan tolong ya. Sampai kita bisa menyelesaikan tugas tersebut. Yang alhamdulillah Sembuh ya. sembuh total. Akhirnya sembuh ya. Sembuh lah, sembuh. Kita cerita dari awal. Iya, cerita dari awal ceritanya gini. Anak itu masuk ke dalam rehabilitasi, Panti ya. ke panti. Ya, panti rehabilitasi. Saya dipanggil Oleh pemilik pemilik rehabilitasi itu karena mereka tidak pada bisa untuk menangani, Bang. Kewalahan lah ya. Karena kewalahan karena ngomongnya sangat bagus banget, Bang. Joroknya ampun-ampunan. Terus dia joroknya? Yo ngomongnya jorok. Siapa? Si perempuan gilanya itu ngomongnya jorok. Tapi kalau ngomong jorok, dia ngomong lagi bahasa Inggris yang enak. Jadi ngomong jorok. Nah, saya dipanggil, bisa tolong tangani. Saya bilang ya karena saya memang orang yang memang ya kita berpikirnya karena umat. Tidak pernah memikirkan secara finansial. Kita tidak memikirkan amplop, tapi kita memang secara manusiawi. Memikirkan umat. Ya. Nah, saya tangani. Ada apa? Saya masuklah ke dalam, saya ajak bicara, saya tanya siapa nama kamu, katanya orang-orang yang sudah menangani itu dia nggak bisa diajak ngobrol. Pokoknya ngomongin. Nah, saya masuk ke dalam, saya duduk ya, yang kamar itu yang wanginya ampun-ampun. Pokoknya wangi 7 rupa, yang membuat otak saya tuh sakit. Ya. Mana kan dari kotoran itu kan bakteri ya. Iya, sampai Virus. otak saya tuh sakit. Saya kalau masuk ke dalam mengobatin itu, Bang, udah saya pakainya udah pakai celana lepis, pakai jaket karena memang kita takut diri kita tertarik atau apa di kita kalau kita pakai baju begini kan kita ya, jadi bukan dalam arti saya harus berbeda atau bergaya, bukan, tapi karena kita tidak ingin Sigap, ya karena kita pada saat lebih kita memakai pakaian sigap. yang seperti laki-laki itu kita bisa sigap untuk melawan. Karena yang saya tangani itu bukan satu, Bang. Yang bahkan pada saat itu saya tangani itu hampir ada yang perempuan yang gilanya aja itu ada sekitar 12, laki-lakinya yang tidak terhitung.
Selesai pada saat itu saya ajak ngomong, siapa nama kamu? Nyambung kalau sama mama ya. Itu alhamdulillah dia itu nyambung. Saya sih ajak duduk. Kita Satu frekuensi kita ya, Bang? manusia, kita frekuensi berarti saya gelo meren. Bisa aja Bang Heri. Kita memanusiakan manusia, Bang. Kualat loh, Bang Heri, kualat kamu. Kalau canda. Jadi kalau kita selalu memanusiakan manusia, jadi ini yang harus digarisbawahi perkataan saya ya. Meskipun orang itu gila, Walaupun atau orang gangguan itu gila, dia bisa untuk kita manusiakan. jiwa. Dan dia pun merasa dimanusiakan. Akhirnya saya tanya siapa nama kamu? Dia lihat pandang mata saya tuh. Dia pandang saya, dia lihat pandang mata saya pandang mata dia. Dari hati ke hati kita berbicara, dia bilang langsung dia pegang tangan saya. Padahal ya saya pikir dia tangannya kotor, banyak ee-nya. Dia pegang tangan saya. Terus Aku dia namanya siapa? dia mengaku namanya inisialnya I. I. Iya. Terus udah gitu, baik, apa keinginan kamu? Keinginan aku tuh, ngomongnya jorok, keinginannya ya segitu, kata dia gitu. Ya segitunya jabarin jangan nih. Maksudnya Ya nggak apa-apa. maluan gitu. Dia segitunya dia pengen bersetubuh. Oh, pengen tidur. Dia pengen bersetubuh, dia pengen bersetubuh. Saya pengen bersetubuh. Ini ada orang di sini, dia ngajak bersetubuh aku, dia ngomong, jangan pegang-pegang. Jangan pegang dulu, ada ibu ini, ada ibu ini. Seperti itu. Gitu. Padahal di sana sendirian. Ya, Di sendirian. ruangan. Dia Sendirian. halusinasi dia Iya, sendiri. sampai saya takut sendiri, Bang. Ya Enggak. Allah. Bang Heri di luar kan nemenin saya. Iya. Ya kan? Iya, karena di luar. karena memang itu perempuan tidak berpakaian. Berpakaian. Bang Heri suruh di luar kan, sama Jijik dan bau banget pemirsa. ya. Pokoknya uangnya 7 rupiah. Bang Heri di luar lah. Di tempat itu gelap, Bang. Pas saya ajak bicara gitu, baik. Saya pengen ini tuh orangnya udah. Saya langsung saya pegang kepalanya dia. Wah, dia ini ternyata cinta yang tidak tersalurkan. Jadi setan lah, syahwat yang tidak cinta, Bang. Dia mencintai seseorang, Bang. Dia mencintai seseorang yang tidak tersalurkan. Atau mungkin cinta dia Ditolak atau mungkin apa ya? bertepuk sebelah tangan, Bang. Sebelah tangan. Dia akhirnya ada setan lah yang merasuki dirinya. Ya, setan merasuki dirinya yang semuanya macam-macam dia berbicara. Oke, saya bilang oke, kalau kamu memang mau punya pacar, kamu harus dandan dulu yang rapi, kamu harus berdandan, kamu harus Kita manusiakan lah. Iya. Saya bilang kita harus memanusiakan manusia walaupun dia orang gila. Kita harus belajar bisa memanusiakan manusia. Karena zaman sekarang ini tidak ada dan bahkan sedikit sekali orang yang memanusiakan manusia. Ya. Jadi itulah PR kita sebagai manusia. PR kita sebagai manusia yang harus memanusiakan manusia. Karena apa? Karena kadang-kadang manusia itu selalu berpikir dan bergolong-golongan lah. Jadi memandang dia dia memandang dia rendah, memandang sana rendah. Orang gila apalagi yang tidak dipandang. Setelah kita berbicara gitu, ajak berbicara, lalu dia bilang, ya udah, aku mau Mama, gitu ya. Dia juga so akrab manggil saya Mama, ya udah kalau gitu aku mau Mama, mau. Ya sudah, sekarang Mama pulang ya. Nggak mau pulang, mau minta disuapin makan, saya suapin makan. Berapa hari udah nggak makan, dia inget nggak makan. Saya datang ke sini nggak dikasih makan. Sambil marah-marah, Sambil sambil marah-marah, ngobrol ya. ngobrol. Tiba-tiba ngomong bahasa Inggris, mama, gitu. Iya, pokoknya mah begitu deh. Saya juga nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Disuapin makan, selesai makan. Ini lebih ke Bang Heri banget ya ceritanya ya. Soalnya saya nggak ada pada saat itu. Bisa di pondok ya, Bang Hadi di pondok. Jadi kita suapin makan, udah selesai suapin makan, sudah dianggap bahwa itu adalah pengobatan pertama. Dalam arti pengobatan pertama, kuasai dulu. Pengenalan. Ya, Secara menguasai diri dia. Kita kuasain, dikenali, dikuasai. Setelah dikuasai kan dia rindu saya kan. Dia bilang lah sama penjaga-penjaga, mana mama aku itu, mana mama aku. Ngomongnya dia lah segala macam lah, stupid lah, apalah macam-macam. Selang beberapa jam kemudian saya selesai bekerja di luar, saya datang lagi ke situ. Apa kabar? Baik, udah baik. Dia ada perubahan tuh, Bang. Sudah Kalau bisa memang berkomunikasi kalau memang kita ini memiliki ilmu gaib dengan cara pandangan dengan pandangan itu kita bisa mengobati. Pandangan dengan pandangan itu kita bisa mengobati. Energi kita memasukkan ke diri dia itu kita bisa mengobati. Selesai pengobatan, kita menguasai diri dia, lalu energi saya pegang. Saya masukkan ke tubuh dia. Kata dia, apa mama duduk? Duduk. Tanganmu sini. Ngegas tapi nurut ya. Iya, ngegas. Kalau dia nggak nurut, kalau dia misalkan mau ngeludahin saya tampar. Pak.
Ya, karena itulah saya makanya guna saya pakai baju itu. Bukan dalam arti saya memanusiakan manusia terus nabok, bukan. Saya bukan nabok dianya, nabok setan, Bang. Ya, dia itu bener-bener loh, Bang. Dia Galak. suka ngeludahin muka Iya, saya, iya, Bang. saya tahu. Dia suka ngudahin, "Cuh," gitu. Iya. Dia kalau dia ngeludahin muka saya tampar. Pak. Tampar pakai gayung. Iya. Iya. Ya karena memang itu dia. Terus Karena dia diam. memang itu apa namanya, sebagai media pengobatan juga. Maksudnya dia diajarkan jangan kayak gini gitu. Iya. Kalau misalnya, ih jangan ngeludah kayak gitu, ente diludahin sama dia kayak dahak nanti. Wah, jorok banget dia. Iya. Akhirnya diobatin dengan cara apa dia nggak bisa sama orang nggak bisa dimandikan terlebih dahulu. Pokoknya Ya. sama pengobatannya dengan yang tadi kemarin cerita wanita serigala sama ya dimandikan. Kita mandikan dulu. Seperti itu dengan cara. Tapi kalau dia misalkan ngeludahin sama saya tok palanya. Getok. Saya lihat. Saya kasar lah. Kalau lagi ngobatin saya kasar. Karena apa yang saya hadapin bukan manusia. Bukan manusia. Setan itu. Setan. Karena ketika itu dia kalau diajak ngobrol masih bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau lagi misalnya diobatin begitu, itu udah kayak setan beringas, dia. pemirsa. Beda. Sampai saya wah, pokoknya mah kayak kita kalau katanya kita nggak punya ilmu kanuragan. Iya. Rasa para ratuh tangan saya, Bang. Saya pegang tangan dia ini, lalu saya mandikan. Kan laki-laki nggak boleh ada yang mau ikut kan. Iya. Saya piting kaki tangan dia kakinya gini-gini, udah saya pandiin. Udah saya pandikan, saya pencet. Sesuatu yang saya pencet ya. Dia sampai gini, oh, 1 kali, 2 kali, 3 kali takluk bersih. Itu saya bilang, kalau saya ngobatin ini nggak sampai 7 hari saya nggak bisa menyembuhkan. Dalam arti kalau saya tidak ada perubahan, saya angkat tangan. Iya. Saya nggak mau. Alhamdulillah menginjak ke 5 hari dia ada bagus, Bang. Perubahan. Ya, saya juga ngerasa. Iya, Bang ya. Sangat sekali signifikan banget. Beda dari yang awalnya nggak bisa diajak ngobrol jadi bisa diajak ngobrol. Dan bersih wajahnya juga Wajah seperti bersih. Rambutnya Rambutnya itu yang saya tahu banyak kutunya iya, ribuan. rambutnya segini muter sama saya botakin. Iya, dibotakin misalnya karena Saya ribuan. bakar rambutnya karena kutunya ayo Allah. Wah, kalau itu merinding ya. Kayak kucing banyak kutunya gitu ya. Dia kutunya tuh dumbel-dumbel, Iya, Bang. rambutnya udah gimbal, Duh, dibotakin. Gatel saya, Bang. Dibotakin bisa sampai diobatin sampai bisa diajak berkomunikasi. Matanya udah kayak mata orang sehat ya. Iya. Dari pandangannya udah jelas. Dia udah pakai bisa, pakaian, udah udah pakai baju. dia nggak pernah nggak mau pakai baju. Kalau ada orang juga sana sampai sampai yang bikin lucunya dia merasa bahwa ludah saya itu adalah obatnya. Jadi, Ya, gimana Bang, ceritakan jadi Bang. kan mamah kalau mengobati itu kan Karena enak ya. muntah ya, mual. Jadi sering meludah. Karena waktu itu nggak pakai masker jadi sering meludah. Ludahnya itu sama dia di toel-toel, cocol-cocol. Gitu ludahnya. Itu kan ludahnya di lantai itu ya. Dia mandiin kan ada genangan air. Nah, ketika mamang meludah kan ada buih-buih ludah gitu. Sama dia tuh kadang dia gini kayak kodok itu diseruput, kadang digini-gini, cocol-cocol. Bener, pemirsa ini nggak ada mengada-ngada, beneran. Gitu kayak gitu. Jangan-jangan gara-gara ludah itu Nah, Bang bisa sembuh jadi. dia. Aromanya ludah itu ya, alhamdulillah sembuh. Pemirsa. Sembuh total ya Bang, alhamdulillah. Sembuh total. Makanya itu di situ berbulan-bulan hampir setahun, tiba-tiba ketika ditangani 7 hari sama mama itu signifikan, langsung sembuh, langsung total, langsung bisa diajak ngobrol, bisa pakai baju. Ya, Saya langsung suruh. Saya bilang tolong disuruh pulang saja dia. Pulang. Ya, Karena udah saya bilang sehat karena gitu dia ya. sehat. Tolong suruh pulang. Katanya yang punya jangan disuruh pulang dulu biar suruh membantu katanya gitu Bang. Saya bilang pulangkan supaya dia aman dan keluarganya senang. Nggak usah lah, bantu aja. Nah, kita tidak mengetahui apa yang terjadi karena saya udah dalam arti saya sudah selesai dong tugas saya, orang udah sehat. Saya biar nggak dapat apa-apa ya saya pulang Bang. Ya saya tidak datang lagi. Pas sudah gitu saya bilang lagi, setelah saya itu saya pulang dan saya bilang sama penjaga, tolong jangan kamu lepas si ini kalau kamu nggak boleh pulang. Si inisial jangan, kalau memang tidak diperbolehkan pulang untuk bantu-bantu, tolong jangan kamu lepas. Kalau kamu lepas bisa terjadi sesuatu dan akan fatal. Dalam arti fatal, ternyata kefatalan itu saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak bisa menerangkan fatalnya itu ya Bang. Apa ya? Pada saat itu sama si penjaga saya tidak berkata bahwa fatalnya itu kenapa. Gitu. Pokoknya ada rasa. Ya, ada khawatir diri saya. Kalau kamu sekarang tidak dipulangkan akan fatal. Karena ini ada kekuatan yang dalam arti saya ada prediksi dalam 1 bulan itu bawa pulang sajalah gitu. Karena memang dia sudah sehat biar orang keluarganya senang. Ternyata tidak.
satu minggu 2 minggu ketemu saya kalau lagi itu, nah setelah bulan kemudian saya juga nggak melihat sih bang ya kalau dia itu sakit apa, tiba-tiba saya dikabari dia meninggal Iya, gitu saya bang. juga kaget, makanya saya Padahal kan kaget. saya sehat Meninggal bugar dunia. gitu. Padahal udah sehat, seperti udah apa. sembuh, kenapa nggak dipulangkan tiba-tiba meninggal dunia? Iya meninggal dunia panti tersebut. seperti itu di panti itu. Makanya itu bah yang harus kita. Saya kadang-kadang bang, kalau orang yang tidak mengetahui diri saya suka berkata gini. Saya kadang-kadang memang karena itu lisan saya yang kerap kali terkadang keluar dengan sendirinya. Pikiran saya yang mungkin ingin menolong itu keluar dengan sini. Saya kadang ngomong gini, mau saya obatin kamu? Kamu kalau mau saya obatin? Kadang ada orang bilang, nggak apain dong, saya nggak kenapa-napa, kok nggak perlu diobatin, saya nggak kenapa-napa. Oke, ya sudah menolak. Saya mau dipinta lagi, saya nggak bisa. Bener bang? Biar orang itu mau bayar berapa, saya tetap nggak bisa. Kalau saya pada saat itu, kamu mau saya obatin, kamu saya obatin ya gitu. Karena memang saya itu dengan spontanitas saya mau seperti itu. Kalau misalkan dia meminta, saya tidak. Karena saya berpikir, kamu sudah menolak saya kan? Dan ilmu saya tidak bisa masuk ke kamu. Karena kamu, batin kamu sudah menolak saya. Walaupun tadi awalnya kamu tidak tahu seperti Ada itu. Bang. keraguan. Iya, jadi seperti itu. Artinya Jadi, kalau ini untuk diobati harus ada keyakinan ya, Iya, untuk bisa menerima pengobatan ya. Oke pemirsa, alhamdulillah tuh. Jadi inti hikmah atau pembelajaran dari cerita ini adalah supaya kita juga bisa memanusiakan manusia meskipun itu orang gila, dan cara media pengobatan juga beda-beda. Meskipun memang terkesan kasar, tapi kasarnya itu untuk mendidik atau mengobati pemirsa ya. iya, Alhamdulillah. Apalagi nih mas pesannya ya, teman-teman? sudah. Cukup itu saja. Iya, pokoknya jangan Hargailah seseorang. hargailah seseorang tuh. Jangan menganggap orang remeh. Iya. Karena bisa jadi ada Rasulullah pernah bilang rubba asy'as akbar madfu'un bil abwab law aqsam 'ala Allah la abarrah. Jadi itu namanya bisa jadi orang yang rambutnya kucel, pakaiannya compang-camping, kayak orang gila kelihatannya, yang kalau ke pintu-pintu itu suka diusir-usir, minta-minta, ibaratnya orang minta-minta. Tapi ketika dia mengadahkan tangan ke atas, Allah kabulkan doanya. Gitu. Jadi jangan menyepelekan manusia. Jangan menyepelekan Ternyata- manusia. Bisa jadi Ternyata kan orang itulah yang lebih tinggi daripada kalian. Iya, kita lihat kayaknya orang gila nih. Kita nggak tahu derajat dia di mata Allah, kayak Uwais Al-Qarni kan? Iya betul. Iya. Mm. Ternyata hina di mata atau dihina di dunia, tapi agung di langit. Pemirsa. Itulah. Terkenal di dunia kayak orang gila, di langit bagaikan raja. Iya betul. Diagung-agungkan. Tapi terkadang-kadang dipuji-puji banyak oleh zaman malaikat. sekarang, banyak sekali zaman sekarang merasa dirinya raja tapi ternyata hina. Naudzubillah, makanya yang ibaratnya pakaian kita itu nggak mencerminkan siapa kita. Iya betul. Intinya hati kita, akhlak kita. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Iya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dilihat dari akhlaknya. Manusia paling baik akhlaknya ya Rasulullah. Betul. Makanya kita patut kita meniru akhlaknya Rasulullah. Amin saya. Oke, langsung aja kita tutup. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Loud Studios. Oke?